Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Dr. Galuh Yuliani PhD selaku dosen mata kuliah Struktur dan Ikatan Kimia. Perkenalkan, saya Cantika Dwi Mutiara Putri. Nama saya Andi Arnelia Putri Maharani dengan NIM 2309139. Saya Nafida Alfia Salma Kotsari dengan NIM 2308183. Nama saya Fadia Adlin Sajidah dengan NIM 2307947. Perkenalkan, nama saya Zita Musfira Aziz dengan NIM 2307960. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi ikatan logam. Saya di sini akan membahas terkait pengertian dari ikatan logam. Logam berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon yang merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Dalam atom-atom unsur logam, ikatan yang terjadi antara elektron valensinya disebut ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom logam, baik atom yang sejenis maupun yang berlawanan. Ikatan logam juga terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron bebas yang ada di logam tersebut. Pada ikatan logam, terdapat elektron yang bebas mengelilingi inti. Inti tersusun secara teratur dikelilingi elektron-elektron. Elektron bebas yang mengelilingi inti tidak terikat pada salah satu inti, sehingga mudah pindah tempat. Dengan adanya elektron yang tidak terikat dengan inti, maka atom tersebut kuat dan dapat menghantarkan listrik. Elektron yang paling luar pada sebagian besar logam biasanya mempunyai hubungan yang tidak erat dengan inti karena letaknya yang jauh dari ion yang bermuatan positif. Semua elektron valensi logam bergabung membentuk lautan elektron yang bergerak bebas di antara inti atom. Elektron yang bergerak bebas di antara inti atom terhadap ion bermuatan positif, ikatan ion logam tidak ada arahnya, akibatnya ikatan itu tidak rusak ketika ditempa logam lain. Contoh dari ikatan logam yaitu pada logam besi. Logam besi mengandung atom Fe. Kedudukan elektron valensi dari suatu atom Fe sebenarnya saling tumpang tindih dengan kedudukan dari elektron valensi dari Fe lain. Tumpang tindih antara elektron ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion Fe+, membentuk lautan elektron. Karena muatannya berlawanan, maka gaya tarik-menarik dari ion Fe dengan elektron bebas. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori lautan elektron. Teori awan elektron atau lautan elektron pertama kali dikemukakan oleh Drude pada tahun 1902 dan disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1916. Dalam teori ini, atom digambarkan sebagai sebuah bola pejal yang kehilangan elektron valensinya sehingga membentuk atom logam. Mudahnya elektron bergerak bebas disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu energi ionisasi yang rendah, yang kedua yaitu orbital yang kosong. Pada umumnya, unsur logam memiliki energi ionisasi yang rendah. Hal ini menyebabkan elektron valensinya tidak secara kuat menarik elektron ke inti atomnya, sehingga energi ionisasinya rendah dan elektronnya bergerak bebas. Selain itu, adanya orbital yang kosong pada unsur logam menyebabkan mungkinnya terjadinya perpindahan elektron antara orbital secara bebas, karena elektron-elektron ini bergerak bebas dan saling meminjamkan elektronnya satu sama lain, seakan-akan membentuk kabut elektron dan terjadilah delokalisasi. Atom logam kemudian akan saling membentuk ikatan, bahkan akan menjadi molekul yang sangat besar. Selanjutnya, sifat unsur logam. Yang pertama adalah konduktor panas. Dalam hal ini, sejumlah kalor atau panas yang diserap oleh logam, di mana elektron-elektron valensi akan bergerak lebih cepat. Elektron-elektron yang membawa kalor ini akan didistribusikan dari logam ke kristal-kristal logam, sehingga logam akan terasa panas. Yang kedua adalah konduktor listrik. Daya hantar listrik disebabkan akibat adanya pergerakan antara elektron-elektron valensi dalam kristal logam. Daya hantar listrik yang dialirkan pada logam akan dibawa oleh elektron-elektron valensi menuju potensial yang lebih rendah, sehingga adanya daya hantar listrik pada logam. Yang ketiga adalah mudah ditempa. Kisi-kisi kation bersifat kaku dan tidak dapat bergerak. Maka dari itu, elektron-elektron valensi dapat bergerak secara bebas. Jika logam ditempa atau dibelokkan, akan terjadi pergeseran kation-kation. Namun, pergeseran ini tidak akan menyebabkan patah,
Kenapa? Karena adanya lautan elektron yang mengelilingi kation-kation tersebut. Yang terakhir adalah mengkilap. Menurut teori Drude-Lorentz, apabila cahaya tampak atau visible jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron logam akan tereksitasi atau mengalami peningkatan energi. Ketika elektron yang tereksitasi ini kembali ke keadaan dasar atau pembebasan energi, itu dalam bentuk cahaya atau kilap, sehingga logam dapat disebut dan memiliki sifat mengkilap. Proses terbentuknya ikatan logam. Ikatan logam terbentuk antara atom logam dengan atom logam lainnya dalam suatu unsur logam. Seperti yang kita ketahui, unsur logam memiliki sedikit elektron valensi dan memiliki elektronegativitas yang rendah. Atom logam cenderung melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion-ion positif atau kation logam. Karena kulit terluar unsur logam relatif longgar, maka terdapat banyak ruang kosong sehingga elektron terdelokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tidak tetap pada posisinya pada suatu atom, melainkan berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Kemudian, elektron valensi logam ini bergerak dengan sangat cepat mengitari intinya dan berbaur dengan elektron valensi yang lain dalam ikatan logam, sehingga menyerupai awan atau lautan elektron yang membungkus ion-ion positif di dalamnya. Muatan positif dari ion-ion logam ini akan tarik-menarik dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas sehingga membentuk ikatan logam. Ciri-ciri dari ikatan logam pada umumnya, yang pertama, memiliki jumlah elektron valensi yang sedikit. Dengan jumlah elektron valensi yang sedikit, kemungkinan elektron untuk berpindah ke atom lain sangat besar. Yang kedua, kulit terluarnya relatif kosong atau longgar, sehingga elektron mudah untuk berpindah. Yang ketiga, mobilitas atau perpindahan elektron cukup tinggi. Hal ini memungkinkan elektron valensinya mengalami delokalisasi atau tidak menetap di satu atom, melainkan senantiasa berpindah-pindah. Yang keempat, elektron valensi yang berpindah-pindah tersebut kemudian berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti muatan positif logam. Yang kelima, ikatan logam dapat diilustrasikan sebagai bola yang terjajal rapat satu sama lain. Contoh penerapan ikatan logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perhiasan emas. Perhiasan emas bisa berwarna kuning berkilau karena salah satu sifat ikatan logam, yaitu berkilau. Yang kedua ada kertas aluminium foil. Kertas aluminium foil biasa digunakan untuk memasak ataupun dijadikan kemasan makanan yang terbentuk dari ikatan logam. Hal ini dikarenakan kemasan ini dapat menahan panas pada makanan yang dibungkus dengan baik, sehingga kesegaran makanan tersebut tetap terjaga. Kemampuan kertas aluminium foil dalam menahan hawa panas merupakan cerminan dari salah satu sifat dari ikatan logam, yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, kabel listrik. Kabel listrik umumnya terbuat dari material logam tembaga. Logam tembaga sendiri terbentuk dari ikatan logam. Makanya, logam tembaga sering digunakan pada kabel listrik ataupun bahan tangki air panas karena mudah untuk dibentuk dan dapat mengantarkan listrik dengan cukup baik. Yang keempat ada uang logam. Pada zaman kuno, uang logam terbuat dari perunggu. Hal ini dikarenakan perunggu memiliki sifat tahan korosi dan mudah untuk dibentuk. Perunggu merupakan campuran dari tembaga dan timah yang berasal dari ikatan logam. Sekian pemaparan materi ikatan logam dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.